Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat ya. Kembali lagi bersama Bapak Banar Susilo SPD yang tampan dan menawan dan tiada duanya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar di kelas 4 ini di bab 6 semester 2 yaitu mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Iya, yang kedua. Oke, kita akan membahas sebelum kita belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dan capaian pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran di bab ke-6 di materi surat At-Tin. Ada berapa poin? Ada 6 poin di surat At-Tin ini. Yang pertama, membaca At-Tin dengan tartil. Quran surat At-Tin dengan tartil. Dengan baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Itu artinya tartil. Kemudian, mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, nanti kita akan belajar tajwid di bacaan nun sukun atau tanwin di surat At-Tin, ya, nun mati atau tanwin. Yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan baik. Nah, nanti setelah kita bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, nanti kita juga harus bisa ya mengetahui ya apa pesan-pesan pokok di Quran surat At-Tin. Kemudian kita juga akan membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan baik. Dan dilanjut dengan menulis Quran surat At-Tin dengan baik serta menghafalnya dengan lancar. Itu untuk tujuan pembelajaran di Quran surat At-Tin. Jika di hadis silaturahmi, nah kalian di sini ada berapa poin? Ada 3, ada 4 poin. Yang pertama membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik. Kita mengetahui dan juga bisa membacanya dengan baik. Kemudian menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik. Kemudian menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar dan menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang silaturahmi dan menjalin persahabatan. Ayo, siapa di sini yang tidak suka silaturahmi ya? Yang tidak suka silaturahmi adalah orang yang merugi ya. Kita itu hidup di dunia tidak bisa sendirian ya. Tetap kita harus membutuhkan orang lain dan juga kita harus bersikap dan menjalin persahabatan atau pertemanan dengan baik. Tapi anak-anak ya, di pembelajaran kita hari ini lihat checklist di sini kita akan mempelajari satu persatu dulu ya, membaca. Ya, kita harus bisa membaca Quran surat At-Tin dengan benar dan tartil. Kemudian hari ini kita akan belajar menulis Quran surat At-Tin dengan baik dan bagus ya. Oke anak-anak, kita lanjut. Iya, mari membaca Quran surat At-Tin. Oke, ikan hiu ikan cucut. Yuk lanjut. Nah, Bapak akan praktekkan dulu ya. Bapak akan contohkan dulu untuk kalian ya bagaimana nanti kita bisa membaca dengan baik ya. Dengarkan anak-anak ya. Jangan ribut ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Nah
anak-anak, seperti itu. Mohon maaf ya jika suara Bapak serak ya. Mungkin Bapak belum ngopi. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Itu tadi contoh Bapak membacakan Quran Surat At-Tin ya. Nanti setelah Bapak mencontohkan, nanti kalian mengikuti ya. Kalau belum bisa, nanti Bapak akan kasih contoh per ayat membacanya. Nanti kalian ikuti ya. Oke, lanjut. Nah, kita belajar tajwid yuk anak-anak. Apa sih itu tajwid? Tajwid itu adalah hukum bacaan anak-anak. Kalau kita mau belajar, mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita juga harus belajar tajwidnya. Nah, di dalam tajwid itu banyak. Apa saja? Nah, tetapi saking banyaknya tajwid, kita akan membahas tadi apa? Hukum nun mati dan tanwin. Nah, di dalam hukum nun mati dan tanwin ada apa saja anak-anak? Nah, yang pertama ada iqlab. Apa itu iqlab? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, izhar. Yang ketiga, idgham bigunah. Yang keempat, idgham bila gunnah. Yang kelima, ikhfa. Kita bahas satu-satu ya. Dari kelima ini kita bahas. Oke, anak-anak, lanjut. Nah, kita bahas iklab dulu. Apa itu iklab? Di sini sudah jelas artinya memindahkan dari aslinya. Nah, terus hurufnya ada berapa iklab, Pak? Emang iklab punya huruf? Punya. Iklab punya huruf ya. Iklab itu hurufnya cuman ada one, cuman ada wahid, cuman ada satu, yaitu huruf apa ini anak-anak? Iya, betul. Huruf ba ya. Nah, ini anak-anak. Coba perhatikan dengan seksama. Nah, di sini adalah nun matinya. Ya, ini huruf nun, ya, nun sukun atau nun mati. Dan yang kedua ini adalah tanwin. Tanwin itu ada 3 anak-anak ya. Bapak ulangi lagi takut kalian lupa. Ini namanya apa? Garis apa? Garis atas di dua, ada 2 garisnya di atas? Ya, betul. Patah tain. Patah tain dibaca an. Ini apa di bawah? Kasroh tain. Apa ini anak-anak? Ya, betul. Doma tain. Anak-anak, cara menemukan kalau kita ingin mengetahui iklab itu gimana bentuknya, ya. Iklab itu tadi hurufnya ada berapa iklab? Ada 1, yaitu huruf ba. Ya, cara menemukan huruf iklab gimana anak-anak? Jangan lupa di bab nun mati atau tanwin kita cari dulu nun matinya. Mana nun matinya? Nah, ini dia. Ini nun matinya. Nun matinya bertemu huruf apa? Huruf iklab, yaitu ba. Jika dibaca tadi apa? Dipindahkan. Ya, dipindahkan. Tetapi jangan lupa disertai dengan dengung atau bahasa dari Bapak simpelnya merubah mim disertai dengung. Bacanya gimana anak-anak? Nah, ini bacanya mim ba'di, bukan min ba'di, bukan, tapi mim ba'di. Nah, seperti itu anak-anak ya. Dan ini di bawah contoh tanwinnya. Ya, huruf iklabnya tetap ya, tidak berubah ya. Walaupun tanwin, nah tetapi tetap huruf iklab tetap 1, tidak berubah, yaitu hurufnya ba. Ini kalimatnya. Contohnya sami'an basiro, yaitu apa? Tanwin patah tain bertemu huruf ba, maka dibaca iklab, memindahkan atau merubah mim disertai dengung. Nah, biar lebih paham, nanti kita lanjut lagi ya. Kemudian ijhar. Ijhar artinya apa, Pak? Tegas atau jelas. Ada berapa huruf ijhar? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Ingat-ingat ya, tadi iklab ada berapa? 1. Kalau ijhar ada 6. Yang pertama, alif, ya. Atau hamzah tuh di atasnya tuh. Kemudian ada huruf apa ini? Huruf H. Kemudian huruf H. Huruf Kho. Huruf Ain. Huruf Ghin. Nah, kalau kalian sering menghafalnya, pasti kalian akan bisa. Ya, lanjut lagi. Seperti biasa ya, cara menemukannya ya, yaitu dengan cara nun mati bertemu dengan huruf izhar. Yang tadi ya, alif atau hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha.
Nah, nun mati bertemu ke 6 huruf izhar ini ya. Jika nun mati bertemu alif atau hamzah, ha, kho, ain, gin, ha, maka dibaca jelas atau tegas. Contohnya ini, man, amana ya. Nun matinya jelas terasa dibacanya. Min hadidin ya. Man khaffat, min alakin, min ghilli, dan man huwa. Nah, jelas ya nun matinya dan juga jelas huruf izharnya. Kemudian tanwin juga sama ya. Tanwin patah tain, kasroh tain, dan domah tain. Kalau jika bertemu ya, ketika kalian melihat huruf yang berpatah tain bertemu dengan huruf izhar yang 6 ini, maka harus dibaca iya betul, jelas dan tegas. Lanjut lagi. Iya, sekarang idgham bigunah. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Biguna artinya mendengung. Hurufnya ada 4. Yanmu, kalau disingkat ya. Yanmu, apa itu yanmu? Biar kalian cepat bisa menangkap huruf idgham bigunah. Oh, yanmu, apa itu yanmu? Yaitu adalah singkatan dari huruf ya, nun, mim, dan waw. Oke anak-anak? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah nun matinya. Ini tanwinnya. Nun mati bertemu dengan huruf iya. Nah, ini nun mati bertemu ya. Bertemu bukan membelakangi ya. Bukan melewat 1-2 huruf. Tapi harus betul-betul bertemu dengan huruf yang kita tuju. Kita membahas sekarang idgham bigunah. Berarti nun mati bertemu huruf iya. Bacanya gimana anak-anak? Ya, memasukkan atau meleburkan disertai dengan dengung. Nun matinya dihilangkan. Jadi yang kita baca huruf ya-nya. Gimana bacanya, Pak? Seperti ini. Famai. Nah, bukan faman ya'mal, tapi famai. Nun matinya kita leburkan. Famai ya'mal. Ini nih. Inna fa'ati. Mimma'i. Miwaliyi. Nah, nun matinya berarti dileburkan. Lanjut ke tanwinnya seperti ini. Nih, ro patah tain ron bertemu ya, yaitu ya huruf siapa tadi? Idgham biguna. Bacanya gimana? Khairoyyaro qauman nakathu. Nah, nadhirum mubin. Syalakiraw wa imma kafuro. Oke ya. Pak pusing Pak, nanti lama-lama akan bisa. Kalau pusing berarti tandanya kalian memperhatikan dan kalian sedikit-sedikit bisa. Lanjut lagi ya. Ini adiknya idgham bigunah, yaitu idgham bilagunah. Kebalikannya ya. Kalau idgham bigunah memasukkan atau meleburkan dengan dengung, jika idgham bilagunah memasukkan tanpa mendengung. Hurufnya ada 2, yaitu ro dan lam atau loro. Kalau bahasa Jawanya loro. Loro itu 2 kan? Nah, ini juga sama ya. Huruf idgham bilagunah juga ada 2, yaitu ada loro. Apa itu loro? Bukan loro ati, Pak. Abang-abang Bapak lagi jomblo ya. Loro itu lam dan ro. Ingat ya, mudah ya. Lanjut, ini contohnya ya. Ini contohnya lebur tidak disertai dengung. Tetap leburnya mah ya, nun matinya atau tanwinnya kita leburkan ya. Ya, kita yang dibaca adalah huruf bilagunahnya, idgham bilagunahnya. Contohnya nih, milladunka mirrabbikum khairul laka ghafurur rahim. Nah, ya dilebur tapi tidak mendengung. Oke. Anak-anak, terakhir, Ifa. Wah, ini nih, banyak nih Ifa nih hurufnya nih. Ya, Ifa hurufnya ada 15. Ifa artinya samar dan disertai dengan dengung. Ya, ada 15. Apa saja, Pak? Ta, tha, jim, dal, dha, zai, sin, shin, shod, bod, to, zo, fa, kof, kaf. Pak, banyak Pak. Nanti dihafal ya. Harus sering-sering dibaca ya. Harus sering-sering diulangi biar kalian paham. Sama cara menemukannya ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 ini. Bacanya gimana Pak? Samarkan ya.
Jangan man. Kalau man jelas nantinya. Tapi mangsakulat min ju'i mangzakaha. Ya, seperti itu ya. Paham anak-anak? Oke, ya. Ini banyak ya. Nanti kita lebih fokus lagi ke tajwid. Kita bahas lagi ya. Ini hanya gambaran saja untuk kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa dan juga hobi membaca Al-Quran. Bukan sekedar hobi baca Al-Quran, tapi juga kalian belajar tajwidnya juga agar bacaan Quran kalian menjadi tartil ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Lanjut. Nah, kita akan bahas kandungan surat At-Tin ya. Kita kadang-kadang hanya bisa bacanya doang, apa surat At-Tin, tapi nggak tahu apa isi kandungannya atau artinya. Nah, Bapak akan jelaskan ke kalian. Nah, yang pertama, wattini wazzaitun wa sinin wa hadzal baladil amin. Nih, artinya nih, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Maksudnya apa, Pak? Yaitu di Quran surat At-Tin, makanya judulnya At-Tin. Berarti At-Tin itu adalah buah apa? Buah tin. Ya. Jadi buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Palestina tuh. Tahu kan Palestina sekarang ya? Mudah-mudahan di negara Palestina, mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan cepat selesai permasalahannya, peperangannya dan sama Allah dimerdekakan negara Palestina dan diakui oleh dunia ya. Amin ya. Lanjut lagi dan sekitarnya ya, intinya mah di negara Timur Tengah ya. Jadi Palestina dan sekitarnya itu adalah tempatnya para nabi diutus tuh ya, luar biasa barokah sekali ya negaranya ya. Kemudian buah tin. Buah tin juga punya manfaatnya nih. Memperhalus fisik, membersihkan ginjal, menggemukkan badan. Nah, ya siapa nih yang mau gemuk? Nah, sering-sering makan buah tin ya. Dan banyak lagi khasiatnya. Memperhalus fisik ya, biar lebih glowing ya. Jadi kalau pengen glowing, gak usah beli skincarean ya. Makan aja buah tin ya. Lanjut lagi, kemudian zaitun. Nah, pasti kalian seringlah ya beli minyak ya, minyak zaitun. Ya, jadi di zaitun ini mengandung minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan memasak ataupun kesehatan. Tapi kalau di kita suka atuk apa? Untuk pijit memijit ya. Bapak suka tuh dipijit tuh ya. Pakai ini nih minyak zaitun. Lanjut. Kemudian Gunung Sinai. Nah, jadi Gunung Sinai ya. Gunung Sinai ini terletak di mana anak-anak? Di Mesir ya. Dikenalnya sebagai Jabal Musa atau gunungnya Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Jadi Nabi Musa itu diangkat menjadi rasulnya ketika berada di Gunung Sinai di Mesir. Kalau sekarang negaranya ya. Lanjut lagi anak-anak. Nah, anak-anak di kota Mekah yang aman ini. Nah, ini adalah tempat ibadahnya umat Islam ya. Biasanya di bulan apa? Di bulan haji. Tuh lihat anak-anak ada Ka'bah. Ya tempatnya di mana Mekah itu? Kalau di sekarang namanya Arab Saudi ya. KSA, King Saudi Arabia ya. Kota yang aman, terletak di negara Arab, tempat lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tempat perginya haji ya. Dan kemudian kita kalau sholat mengarah kemana kiblatnya? Yaitu di kota Mekah. Lanjut anak-anak. Kemudian ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya apa? Jadi manusia itu jauh lebih sempurna daripada binatang ya. Kalau binatang kan kadang-kadang kan ya sebodoh teuing ya, atau ibaratkan bebas ya binatang itu ya. Nggak mandi setahun juga nggak apa-apa ya. Embe aja gak mandi laku kata kambing ya. Ya, tapi kalau manusia ya beda ya. Manusia itu bedanya adalah diberkahi oleh akal ya, oleh Allah dan juga berakal. Kemudian Allah membekali badan, jiwa, akal dan nafsu kepada manusia ya. Akal tuh ya, kita bisanya tahu bahwasanya 1 tambah 1 2 karena kita berpikir, karena kita punya akal dan juga punya nafsu ya. Mudah-mudahan nafsunya jangan nafsu yang negatif ya, nafsu yang positif.
Lanjut, dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi ini, yaitu khalifah disebutnya ya. Khalifah itu bahasa Arab artinya pemimpin. Ya kan? Siapa sih yang mimpin di bumi ini? Kalau di negara Indonesia siapa pemimpinnya? Iya, Bapak Prabowo Subianto, ya. Lanjut lagi. Jadi di ayat keempat ini adalah pokok-pokoknya ini ya. Yang terakhir, manusia sebagai pemimpin dan bertugas untuk melestarikan bumi ya. Kita harus melestarikan bumi kita. Ditambah sekarang ya banyak sekali bencana alam. Itu karena ulah tingkah kita. Banjir ya itu karena ulah tingkah kita. Makanya kita sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagai khalifah di bumi ini, kita harus melestarikan, menjaganya ya untuk anak cucu kita nanti. Lanjut lagi ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, aduh, subhanallah, lihat ini. Ini apa ini? Ini lagi babakaran ayam bukan? Ini adalah gambar ya bencana. Ya ini seperti gunung meletus ya. Nih, kita baca sama-sama. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati nabinya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Di mana tempat yang rendah-rendahnya? Yaitu di neraka. Duh, subhanallah, di neraka itu ya. Aduh, ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya, makanya kita jangan durhaka kepada Allah kalau kita tidak mau yang namanya masuk neraka. Kemudian tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azabnya Allah. Tuh, walaupun tubuh kita sempurna, punya akal, tetapi kalau durhaka, ya sama Allah nanti akan diazabnya. Ya. Lanjut ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, alhamdulillah itu. Ya, ciptaannya Allah, lihat gunung, sungai ya, pohon-pohon rindang. Aduh, sejuk sekali melihatnya ya. Ini kebalikannya dari tadi ya. Kalau kita betul-betul beriman ya, nurut kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, nanti kita akan dibalas oleh Allah berupa dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan kita juga diselamatkan dari neraka ya. Lanjut ayat yang ke-7 ya, dan ke-8. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, betul. Allah itu akan memberi putusan dengan adil ya. Beda dengan di sini ya, bisa disuap menyuap, kalau kita tidak boleh seperti itu ya. Insya Allah dan pasti ya, Allah itu adalah hakim yang paling adil ya. Nanti Allah akan memberikan pahala kepada orang yang taat dan akan menghukum orang yang bermaksiat. Kecuali manusianya itu dia mau bertobat ya. Sebelum meninggal ya, bertobat dulu, insya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, hadis silaturahmi. Kita akan bahas hadis silaturahmi. Tetapi kita hadis silaturahmi hanya ininya saja ya, hanya gambarannya saja. Nanti di pertemuan kedua kita akan lebih jelas lagi, lebih detail lagi membahas tentang hadis silaturahmi. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersilaturahmi. Bacalah hadis berikut ya. Kita baca yuk sama-sama yuk. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah ya. Muttafaqun alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Bahwasanya hadis Rasulullah ini riwayatnya dari muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat
silaturahmi. Jangan sampai kita banyak masalah dengan teman, jangan sampai kita sering menyakiti teman, ya, jauh dari barokahnya Allah. Dan juga kita harus mempererat silaturahmi. Tuh kata Allah, ya, dari hadis Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu hendaknya mempererat silaturahmi. Jadi silaturahmi itu artinya tali persahabatan, ya, bukan tali tambang, bukan tali rapia, tali persahabatan, persaudaraan atau kekeluargaan. Intinya kita harus menjaga baik, ya, dengan keluarga, menjaga baik dengan teman, dengan saudara. Contohnya menjalin silaturahmi. Kalau kita punya kakek nenek, kunjungi mereka. Kalau kita punya paman bibi, kunjungi mereka. Kalau kita punya guru, kunjungi rumah gurunya, sambil jangan lupa, ya, kalau bagus mah sambil bawa, ya, bawa oleh-oleh atau bawa semampu kalian. Kalau tidak ada ya jangan memaksakan, ya, pasti, ya. Kalau misalkan kalian mengunjungi rumah Bapak, ya, Bapak akan terima dengan senang hati dan Bapak akan menjuguhkan kalian, ya. Ya, minimalnya air putih. Kalau misalkan ada air marjan, ya Bapak kasih air marjan, ya, yang manis, yang seger, ya. Kemudian kalau ada teman yang sakit, oleh kalian dijenguk, ya, jangan dibiarkan. Nah, itu contoh menjalin silaturahmi. Kemudian kalau kita punya saudara yang jauh, tidak sempat kita untuk ke sana dan tidak ada waktu untuk ke sana. Zaman sekarang zaman canggih, ya. Zaman WA zaman sekarang, ya, belum pernah ketemu tapi kita bisa melihat wajahnya. Yaitu dengan cara apa? Ya, bisa menelpon ataupun video call, ya. Seperti itu anak-anak. Ya, terima kasih, hatur thank you. Nah, anak-anak, bagaimana video pembelajaran yang Bapak sampaikan ini? Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, oleh kalian, ya. Oke anak-anak, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.